Pak, PAD sampean berapa? PAD Pak? Ya 3 miliaran. PAD 3 miliar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, komentar, dan share, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Widi Hartono Channel, saudara. Hari ini kita berkunjung di Desa Ponggok, Kecamatan Wulanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa yang istimewa. Kita sedang bersama Pak Kepala Desa, Pak Jono. Iya. Jadi Kepala Desa Selamat Tugas siang, Pak. Ya. Indonesia. Siap. Jadi gini Pak, kita mulai dari awal. Bapak ini kan sudah periode ketiga ya? Iya, periode ketiga. 18 tahun. Iya, 18 tahun. Tadi saya masuk ke Desa Ponggok, mulai pintu masuk. Sudah terpesona. Pak, Iya. ceritakan dong awalnya seperti apa biar kawan-kawan di desa lain mengikuti jejak Bapak. Mari mulai dari perencanaan konsep pembangunan dan seperti apa memanfaatkan potensi yang dimiliki di desa kita masing-masing. Iya. Iya, jadi semenjak dana desa ini ya, hampir 8 tahun dana desa ini, kalau kita lihat uploadan di TikTok, ngeri sedap. tidak ada komen yang bagus. Iya. Komennya jelek semua. Iya. Nah, inilah yang mungkin ada yang salah di kita. Dimana dana desa itu belum kelihatan goalnya itu mau kemana. Gitu. Nah, kalau saya di Ponggok ini membangun desa ini memang kamu punya step-step Pak, di dalam pembangunan ya. Yang sebenarnya di regulasi itu semua sudah diatur. Di Permendagri, sekarang sudah ada undang-undang desa yang dirubah menjadi undang-undang nomor 3 ya. Itu ada semua sebenarnya. Cuman kadang mohon maaf ya, kita itu kelola dana desa, tapi teman-teman perangkat itu baca undang-undang desa belum selesai. Permendagri juga belum selesai. Ya. Ini yang menjadikan kita itu seolah-olah membangun desa itu ngawur Pak. Sebenarnya kalau kita itu mau membangun desa ini Pak, ya karena kita berhubungan dengan masyarakat yang kompleks nih, yang langsung ya. Ini memang nggak bisa asal, memang harus dipegang oleh orang-orang yang profesional. Karena mohon maaf ya, kita ngomongin pertanian, ya harus ada ahli pertanian. Kita ngomongin pariwisata, ya harus ada pariwisata. Kita ngomongin bumdes, sekarang banyak bumdes yang mati nggak mau hidup nggak mau nih, ya karena dikelola bukan orang ekonomi, bukan orang akuntansi. Akhirnya ya gimana mereka mau bikin plan bisnis, analisis bisnis, kayak tanya regulasi bumdes dan lain-lain, itu kan kita asal-asal semua. Nah inilah yang menjadikan kita itu di semua lini kayak kamu lihat, ya kami anggap ya teman-teman belum punya komitmen di dalam membangun desa. Sedangkan di dalam membangun desa itu harus ada komitmen nih Pak. Contoh saja kalau kemarin ya ada visi misinya Pak Jokowi nih, Nawacita. Sekarang visi misinya Pak Prabowo, Swacita kayak gitu kan. Nah ini yang mana kita juga harus tahu nih, mulai dari bupati, gubernur, presiden, gubernur, bupati, kepala desa itu harus tahu program pemerintah pusat ini. Sama, saya kepala desa pun juga punya visi misi juga Pak. Kalau di Ponggok kami menjadikan Ponggok menjadi desa wisata yang mandiri, yang mampu mengolah potensi desa secara adil, berbudaya, maju dan lingkungan. Nah, kadang kita itu punya visi misi Pak, tapi banyak visi misinya ini masuk ke almari. Akhirnya banyak yang ketangkep KPK, yang ketangkep. Ini kan berarti kan enggak. Kalau visi-visinya pasti bagus sih Pak, mensejahterakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan lain-lain lah ya. Nah ini sebenarnya kan yang harus dikembalikan lagi ke tujuan awal kita sebagai leadership ya. Ya leadership ini penting apa ya? Karena gambaran ke depan ya, kita saat ini kepala desa bisa 8 tahun, berarti kita bisa harus menggambarkan 8 tahun ke depan ini mau apa yang dilakukan. Kan kalau di Permendagri jelas 3 bulan setelah menjabat, kepala desa, bupati, gubernur, presiden harus menyusun RPJM. Pak Jonet, jadi gini, ini tadi Pak Jonet yang sedikit disampaikan setelah undang-undang desa. Ya. Saya melihat Ponggok ini sudah keren sebelum ada undang-undang desa. Pak, itu yang kita tunggu. Ceritanya awalnya banyak seperti apa? Makanya itu di dalam penyusunan RPJM ya. Kalau saya kan memang saya dari hukum Pak ya. Jadi saya sangat taat regulasi ini. 3 bulan setelah menjabat harus menyusun RPJM. Kalau saya lihat Pak RPJM sampai hari ini teman-teman, isinya masih infrastruktur semua.
Betul ya? Ya. Akhirnya apa? Di RKP atau di rencana kerja yang dimasukkan di APBD isinya infrastruktur semua. Sedangkan kita ngurus desa itu kan bisa mengurus infrastruktur, ngurus budaya, ngurus ekonomi, ngurus pertanian, peternakan. Nah sebenarnya kalau Pak Katro dulu sampaikan, saya butuh 10 pemuda untuk guncang dunia, Pak. Sebenarnya di desa juga sama, butuh 10 pemuda untuk guncang desa kita. Tapi pemudanya yang ahli arsitek, ahli teknis, ahli pertanian, ahli peternakan, ahli IT, ahli ekonomi. Jadi di dalam penyusunan RPJM itu harus bisa menggambarkan semua yang kita kelola di desa ini tadi, Pak. Makanya kalau kami memang di dalam penyusunan perencanaan ini penting, Pak. Karena kalau kita perencanaannya itu asal-asal, jadinya juga asal-asal. Ya, perencanaan, Pak. Ya. Jadi perencanaan itu seperti apa, Pak? Jadi kalau kita, Pak ya, sebentar, Pak Jodat kan bikin visi misi nih. Ya. Untuk mengimplementasikan visi-visi ini seperti apa caranya? Jadi kan keterlibatan masyarakat, keterlibatan tokoh. Jadi ada 4 strategi yang kami lakukan di dalam bangun desa. 1 pemetaan, 2 perencanaan, 3 action, 4 keberlanjutan. 1 yang harus dipetakan dulu adalah kita memetakan data dulu, Pak. Data itu harus, kalau kita ngomongin big data, sebenarnya kemarin pendataan SDGs desa itu harusnya desa sudah punya big data nih, harus punya aplikasi. Kalau sekarang kan ada ini aplikasi data nih kan, biar one map selesai, 1 peta 1 data itu benar-benar yang disampaikan Pak Jokowi itu real, atau big data yang diomongin Mas Gibran itu memang harus dibangun dari desa, Pak. Termasuk kita mau sertifikat digital nih, desa yang tahu, nah itu kan. Karena C-nya ada di desa, datanya di desa kan itu kan. Sekarang dinas apapun minta datanya ke desa loh, pertanian, peternakan, sosial, kan minta datanya ke desa. Kalau datanya desa salah ya berarti kebijakannya salah semua, kan itu. Nah, data ini penting, Pak. Yang kedua adalah kita harus memetakan masalah. Saya yakin masalah masyarakat itu kan banyak nih ya, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial. Itu kan macam-macam masalah. Lah, pernah belum kita itu mendata masalah di desa? Real loh, Pak. Yang miskin berapa, rumah tidak layak huni berapa. Itu kan masalah nih. Sampah, kawasan kumuh. Kan itu harus didata nih. Karena dana yang kita kelola ini sebenarnya harus selesaikan masalah ini, Pak. Kita ngelola dana desa taruhlah 1 miliar lah. Tapi kalau data ini nggak berubah, berarti perangkat nggak kerja tuh. Kita harus punya parameter itu untuk mengukur kinerja kita kan. Nggak asal kita itu kerja asal-asal. Cuma dalam arti tetap loh. Nah, kerjanya apa? Nah, ini penting, Pak. Kita harus memetakan masalah, 2 memetakan potensi. Bahwa kita itu punya 5 aset dasar, Pak, yang sebenarnya secara potensi sudah melekat. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya infrastruktur, sumber daya finansial. Kalau bangun selalu finansial. Sedangkan sumber daya alam kita itu, Pak, ya, pernah dihitung di desa itu sumber daya alam kita itu asetnya berapa? Kalau orang di Jakarta itu ngomong kita punya utang 1.000 triliun, 10.000 triliun, itu sudah anak cucu yang mau bayar, dia orang goblok. Coba, Pak, kita di Papua ada emas. Siapa yang ngelola emas di Papua? Nikel di Sulawesi, batu bara, sawit dari Aceh sampai Papua. Sawit kita ini nomor 1 di dunia loh, Pak. Kalau sumber daya alam itu dikelola baik, saya yakin kok itu kecil, Pak. Sama di Ponggok, Pak. Ponggok itu cuma punya air. Tapi dari air itu, air kan gitu kan. Cuman punya air, Pak. Tapi dari air ini saya bisa jadi terkaya di Indonesia. Saya bisa bayar BPJS. Saya bisa 1 rumah 1 mahasiswa. Saya bisa menyantuni anak yatim, bisa mengentaskan kemiskinan di Ponggok. Kan bisa. Dari air kan itu. Jadi 1 aset belum aset yang lain kan. Makanya kan 1 aset sumber daya alam itu kita luar biasa. Tinggal gimana sumber daya alam itu kita kelola ya tergantung kita. Tadi di perencanaan tadi. Nah, itu potensi tadi semua desa saya yakin punya potensi ya. 2, 3 adalah kita memetakan kebutuhan, Pak, keempat. Kebutuhan. Nah, kita itu menghitung perputaran uang di desa, Pak. Itu gede banget, Pak. Gede banget. Coba kalau kakak kita 1.000, 1 kakak perputarannya 2 juta gitu aja untuk di sembako gitu, Pak. Itu udah berapa? 2 miliar. 2 miliar kalau itu dibelanjakan, kita punya toko desa sekelas Alfamart Indomaret ya. Jadi jangan sampai lah ada Alfamart Indomaret itu lah. Belanjanya semua ke toko desa nih. Nah, itu. 2 miliar. Kalau retail itu untungnya 10% itu aja, atau jasa ya. 10 sampai 17%. 10% aja. Sudah 200 juta dari toko desa. Setahun udah berapa? 2,4.
bikin toko desa itu paling berapa? 1 miliar paling. Setahun balik modal belum? Masih untung loh, kalau dana desa masih untung itu loh. Oh iya. Iya. Sampah. Kalau orang sampah itu masalah. Tapi kalau data sampah itu dikelola bener, 1 kakak itu sampahnya berapa? Itu masih potensi. Untuk maggot, untuk pupuk, plastiknya diolah lagi. Nah, setelah dipetakan tadi masalah, kebutuhan, data, potensi, sekarang di action di dalam pelaksanaan. Ini yang sekarang teman-teman kadang di pelaksanaan ini banyak godaan ini. Contoh saja lah, ibaratnya di pelaksanaan itu Pak, kalau kita sudah punya master plan, kita punya DED, dituangkan di RPJM. Karena di RPJM itu kan pasti ada strategi keuangan, strategi pelaksanaan Mas. Itu kan ada schedule-nya ini. Mana yang mau kita kerjakan dulu dengan uang yang ada kita. Kadang kita teman-teman itu mikirnya dana desa 1 miliar. Kalau sama ADD jadi 2 miliar lah ya. Kali 8 tahun berarti kan 16 miliar. Tapi kalau teman-teman kadang berpikirnya itu per tahun Pak. Tahun dilaksanakan 1-2 miliar tahun. Akhirnya apa? Mimpi besar itu nggak pernah tercapai. Mimpinya cuma mimpi tahunan, bukan mimpi RPJM. Betul. Itu yang jadi masalahnya di situ. Jadi di action itu Pak, memang desa itu nggak bisa sendiri nih. Saya Pak memang menggandeng kampus, menggandeng dinas terkait, menggandeng provinsi, menggandeng anggota dewan, menggandeng BUMN, menggandeng perusahaan-perusahaan swasta. Karena kalau dengan dana desa yang 1 miliar, itu kita nggak bisa Pak. Kalau untuk bisa merealisasi mimpi-mimpi kita pertanian, peternakan, itu nggak bisa. Makanya kita harus gandeng. Makanya Ponggo ini kerjasama dengan 32 kampus. Jadi saya nggak bisa pengelolaan BUMDes untuk tata kelola keuangan. Saya telepon STAN, bantu dong laporan keuangannya untuk aplikasi sampai ke ini kan itu kan. Pertanian saya telepon IPB lah ibaratnya. Bantu jadi dong. level desa, akuntabilitasnya udah level nasional. Yang jelas gini Pak, semua tata kelola di kita nggak bisa dibikin asal-asal Pak. Mau pertanian, mau peternakan, mau apapun itu harus dipegang ahlinya di situ Pak. Makanya tadi saya butuh 10 pemuda yang arsitek tadi. Makanya saya bikin program 1 rumah 1 sarjana. Itu sasarannya di sana Pak. Jadi SDM itu harus disiapkan. Nggak bisa SDM itu kita itu asal warga yang mau, nggak bisa Pak. Ini harus disiapkan nih mahasiswa-mahasiswa ini. Gitu kan. Jadi kalau sekarang kan universitas menjadi rekanan. Jadi ilmu di kampus ini loh Pak. Jangan sampai profesor doktor itu cuma pinter teori, tapi implementasinya gimana? Kalau mau implementasi di desa itu loh banyak ruang, banyak kan gitu kan. Jadi actionnya seperti itu. Betul. Dan kemudian Pak. Dan ini Pak contoh ya pembiayaan ya. Kita tahunya kan cuma dana desa. Sedangkan ada 28 kementerian yang fokus dananya itu ke desa. Mau kesehatan, mau pendidikan, mau. Nah, cuman kan teman-teman kalau perencanaannya asal-asal kan mereka mau bantu gimana? Kalau dokumen kami itu Pak di perencanaan itu yang uji sudah profesor doktor Pak. Jadi udah teknokratik. Memang biayanya mahal. Kalau harus gandeng profesor kan harus bayar nih Pak kan itu. Nah, inilah yang butuh memang. Ya kita di perencanaan nggak bisa main-main. Kalau kita mau menghitung ekonomi, menghitung perputaran uang di desa, mau menghitung pertanian, hasil produksi pertanian berapa, jualnya kemana itu harus akademisi semua Pak. Kampus kan gitu kan. Itu sampai sedemikian Pak. Nah pada saat Bapak ini membawa desa Ponggo itu sudah melibatkan akademisi di 32 universitas. Pak, masyarakat terlibat apa itu? Ya, jadi gini Pak, saya punya tagline kan Ponggo Wani Sinau. Dulu di Ponggo Wani Sinau. Ponggo Wani Sinau. Dulu saya di pengelolaan BUMDes ini Pak. Itu isinya kan warga nganggur, kerja, pemberdayaan ya. Kemarin di unit-unit usaha yang ada. Akhirnya apa Pak? Mereka ditata kelolanya kan cuma asal sebisanya Pak. Kan itu kan. Makanya saat ini di semua unit yang kami lakukan, kalau kamu mau belajar ya kita akan, karena kita harus sudah berbicara tentang standarisasi Pak. Standarisasi terus target ngomongin itu kan kalau orang-orang awam kan. Nah itulah hal yang paling urgent di desa itu kan itu. Karena harus dikelola tadi orang profesional tadi kan.
Dan orang profesional itu adalah masyarakat itu harus kita latih, Pak. Nah, sekarang kita di ini deh, di setiap unit itu, Pak. Mereka itu sekarang di dalam pelayanan dan udah digital. Mereka sudah pakai AI untuk ngitung target. Itu udah pakai itu semua, Pak. 100% warga kita sendiri. Warga kita semua. Dan itu memang kerja keras yang tidak mudah. Karena ketika mereka dari lulusan SMA ini kan sulit, Pak, ngajarkannya. Dan mereka pasti akan kolot gitu kan. Artinya bagaimana kemudian Pak Junet itu sejak menjabat pertama sampai 18 tahun terus berupaya bagaimana kemudian potensi yang dimiliki Desa Ponggo itu betul-betul bermanfaat. Betul. Bahkan bermanfaat ke efek ke luar juga banyak. Termasuk desa-desa sebelah. Iya, desa-desa sebelah. Sekarang udah ngikuti Ponggo semua. Iya kan begitu kan. Saya tadi jalan ke sini, ada desa semua, ini, macet semua. Nah, gini Pak. Tentu kan banyak tantangan pada saat semacam itu. Bagaimana kita tahu lah masyarakat di awal-awal untuk meyakinkan mereka mencapai saat sekarang kita capai ini. Seperti apa Bapak? Jadi kalau sudah dipetakan, apalagi teman-teman perangkat desa, mohon maaf ini. Ini ketua perangkat desa, kadang-kadang teman-teman perangkat desa kan pragmatis. Gimana kiat Bapak untuk membawa ini? Jadi gini, Pak, sudah dipetakan, direncanakan actionnya tadi action nggak bisa sendiri, Pak. Saya BUMN masuk, kementerian masuk, ini di sini, Pak. Terakhir ada keberlanjutan. Di keberlanjutan ini kan tadi standarisasi tata kelola, terus digitalisasi itu kan udah harus masuk kan itu. Nah, ini peran teman-teman di desa itu, mohon maaf ya, kemarin Pak Prabowo mengajak menteri-menteri ke Tidar untuk duduk bersama sebelum kerja, kita samakan visi misi dulu kan itu kan. Nah ini loh Pak, kadang kita itu kerja Pak Kades punya mimpi jalan sendiri, perangkat punya mimpi jalan sendiri, BPD punya mimpi jalan sendiri, masing-masing ya PKK punya mimpi jalan sendiri. Sedangkan mimpi ini kan sebenarnya harus ditentukan di awal, ketika penyusunan LPJM, ketika menentukan visi misi, target desa itu kan semua harus paham di situ sebenarnya. Nah inilah yang kadang kita belum satu visi misi, Pak, di situ. Maka penting kemarin seperti Pak Prabowo mengajak ke Tidar itu untuk menyamakan visi misi. Dan Pak Junet bisa menyatukan mimpi-mimpi Ponggo menjadi satu melalui Nah, kita harus duduk bersama nih. Jadi Pak RT, RW, BPD awal itu saya undang semua, Pak. Petani, PKK semua saya undang. Pak Bayan semua perangkat. Ini loh kondisi desa. Kemiskinannya sekian, penganggurannya sekian, masalahnya ini, bla 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 bla. Kalau kita seperti ini terus, ini bukan cuma tugasnya Kades, itu harus menjadi tugas kita. Nah, itu dia. Kalau kita gagal, berarti kita gagal terhadap anak cucu kita loh. Halo guys, ini penting. Jadi kepala desa itu adalah penentu kebijakan. Semua yang ada di desa punya mimpi. Nah, kepala desa inilah yang menyatukan mimpi-mimpi itu untuk mencapainya. Itu yang penting. Jangan ego lu pada itu kan. Nah, iya. BPD jalan sendiri. Udah jadi, Pak. Saya pastikan desa nggak maju ya. Saya itu, Pak, mungkin dalam proses ini ya, tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Untuk menyatukan perangkat dulu aja. Untuk satu visi misi nggak gampang loh, Pak. Nah, itu kan. Nggak gampang. Itu harus benar-benar kita diskusikan bersama. Nah, itu. Kayak itu, Pak. Kemarin di Pilkades yang 2019 saya itu dilaporkan KPK, laporkan kejaksaan, laporkan Polda, Polres, sudah. Kalau kita sudah ngelola gede, pasti nanti di situ ada konflik, ada gula. Ada gula, ada semut lah. Ya, betul kan. Nah, makanya di situ Pak, strategi manajemen konflik, manajemen politik di desa itu kita juga harus paham juga nih. Cuman semutnya semut kangen rang-rang kan. Kalau saya, Pak, alhamdulillah sampai hari ini saya fan-fan saja. Karena sebuah keputusan yang kami ambil itu dapat musyawarah desa. Jadi musdes itu nggak bisa dipidanakan. Salah yang musdes lagi kan gitu kan. Itu kearifan lokal yang ada di desa kan. Gunanya kita musyawarah desa itu kan kayak gitu. Oke, Pak, keren lah. Jadi gini, Pak, kualitas desa itu kalau desanya pengen maju, dilihat dari kualitas musdesnya. Kalau musdesnya itu berkualitas, maka desanya akan maju. Kualitas desa itu dilihat dari kualitas musdesnya. Kalau musdesnya berjalan baik, maka hasilnya akan baik. Tetapi jangan lupa di situ ada manajernya. Siapa itu? Kepala desanya. Nah,
kalau musdesnya sudah keren, kepala desanya keren, ponggok jawabannya. Kan gitu kan? Oke, Pak. Ya, ini betul. setelah semacam ini, ada berapa unit kegiatan BUMDes? Ya. BUMDes Ya. berapa ini? Di sini ada 2 Pak. Ada BUMDes, ada LUPMMdes. Ini baru ini. Ya. Ini baru. Ya, ya. Ketika Ponggok kemarin itu ada konflik kan, ini sebagai solusi Pak. Jadi BUMDes itu kan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa, terpisah dari pemerintah desa. Ya, jadi ini bisnis to bisnis lah. Walaupun ada harus pemberdayaan dan lain-lain. Yes. Ya, ya. Tapi kan akhirnya apa Pak? Yang pengelolanya ini ya cuman karyawan, manajemen yang masuk ke PAD desa. Keberdayaannya nggak dapat. Oke. Walaupun dapat, ya perlu proses lah ya, keterlibatannya ya. Iya, iya, Pasti mereka akan berpikirnya bisnis nih, karena mereka punya target-target tersendiri ya. Makanya saya bikin yang namanya lembaga usaha produktif milik masyarakat desa. Wah. Ini tuh berkeadilan Pak. Jadi Iya, iya. kita nggak bisa nih fokus ke ini terus, ke BUMDes terus. Iya, iya. Kita sekarang nggak harus berpikir usahanya masyarakat, harus dipayungi juga. Iya, iya, iya. Nah ini celah hukum Pak ya, yang mungkin kalau dulu ada Pokdarwis ya. Iya, Pak Darwis. Nah itu Pokdarwis itu kan memang pemberdayaan yang muncul di masyarakat nih. Nah ketika Pokdarwis tidak boleh berusaha, tidak boleh berbisnis, ini kan akhirnya kan Jogja ini kan ramai nih antara BUMDes dan Pokdarwis ini. Iya, iya. Ya saya solusinya LUPMdes. Ya. Kalau LUPMdes Guys. itu adalah Iya. lembaga usaha produktif milik masyarakat desa. Iya. Ini sama lembaga kayak RT, Iya, RW, iya, BPD, iya. lembaganya desa juga, iya. dan setor PAD juga. Dan itu baru ada di Ponggok. Enggak. Guys, tahu nggak Pak Kades ini hukum guys. Jadi bukan alasan kita punya latar belakang pendidikan, selama kita punya visi misi dan punya attitude tentang desa, Ya, Ponggok jawabannya. iya. Termasuk inilah pendidikan demokrasi. Kita ngomong demokrasi yang gede-gede itulah ya. Dan kalau demokrasi di desa itu nggak disiapkan, mereka pendewasaan di dalam berdemokrasi itu tidak dimulai, ya itu akan menjadi masalah juga. Oke. Pak, 21 menit sudah luar biasa. Poin pentingnya, Pak, Ya, biar ini juga menjadi wabah virus baik ya, untuk 74.000 desa kita ini. ya, Pak, PAD sampean berapa? PADes, Pak? ya 3 miliaran. PADes 3 miliar. Ya, Dana desa Bapak? 1 miliar. Aduh, dana desa kecil untuk Ponggok guys. Yang pihak ketiga juga gede Pak, 2 miliar. Wih, artinya 321. Wah, ngeri guys. Itulah. Jadi, dan yang paling penting teman-teman perangkat desa di Indonesia, kita pengen tahu gaji Pak Kades berapa, gaji perangkat desa berapa kan? Ayo Pak, sampaikan Pak, berapa Pak di sini Pak? Jadi kalau dari Siltap ya, Iya, iya. perangkat itu dapatnya 2,1 kalau nggak salah. Iya, iya. Terus dari desa, Iya, dari karena desa. PAD-nya tinggi, Iya. itu tambah sekitar 2,6. Wow. Ya, ya. Tambah lagi, Ya. ada kan ada nih bengkok-bengkok perangkat Iya, iya, iya. yang dikelola oleh ya. lembaga-lembaga Iya, iya, tadi iya. atau oleh BUMDes. Udah. Itu tambah lagi sekitar 2,6 lah. Wah, per bulan TOP-nya berapa itu? Ya kalau katanya teman-teman perangkat itu kalau 7 juta itu kurang Pak. Men, ini adalah kepala desa terbaik yang pernah ada di Indonesia. Enggak lah. Ya Pak, masih banyak kurang. Mudah-mudahan desa Ponggok menjadi teladan untuk desa di Indonesia. Pak Jonet, keren. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Ini luar biasa. Ya, terima kasih. Nanti saya undang teman-teman biar saya tidak hanya sekedar ngobrol. Ya. Teman-teman di Indonesia kalau mau studi banding, aduh nggak usah aneh-aneh lah. Datang ke desa Ponggok. Ini Iya. real. Jadi silahkan anggarkan apa itu namanya studi banding, peningkatan kapasitas dan wah ini sumber yang bermanfaat untuk desa kita. Gitu kan? Ya. Terima kasih. Closing Pak. Ya. Jadi gini Pak ya, membangun desa itu butuh komitmen satu ya. Dua harus kolaborasi, Ya. menggandeng semua pihak. Kita nggak bisa sendiri kok. Sebagus-bagusnya kepala desa, kalau tidak didukung visi misinya, tidak didukung programnya oleh perangkat desa, oleh masyarakat, ya nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Maka dari itu kami berpesan ke teman-teman, desa harus punya mimpi, tapi jangan cuma mimpi doang, tapi mimpi yang terencana, punya schedule, punya target, punya target goal kan itu kan, biar
dana desa ini nggak cuma keluar masuk lah, harus punya parameter untuk mengukur seberapa sih dana ini bermanfaat bagi masyarakat kan gitu kan. Kalau perlu, kalau saya Pak itu ada ini kuesioner tiap tahun yang saya bagikan ke masyarakat untuk memberi penilaian. Iya. Lupa saya Pak, mumpung ingat. Pak, tadi kan satu rumah satu mahasiswa. Ya. Satu rumah sudah selesai kah itu Pak? Ya kalau selesainya belum. Berapa tapi persen? yang lulus sudah 56 mahasiswa. Nah sekarang jadi direktur bidang, jadi manajer operasional, jadi perangkat desa. Kan jadi kan akhirnya saya punya ini nih stakeholder yang siap untuk tarung ke depan kan gitu. Iya. Jadi mereka S1 semua ya? Ya. Kalau Mama S2 saya kuliahkan lah. Enggak apa-apa. Perangkat itu saya mau kuliah aja. Siap. Oke. Sebentar. Oke, thank you kawan-kawan. Closing. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komentar dan share.